Indonesia masuk 5 besar negara yang kehilangan hutan terbesar di dunia. Bayangkan sebuah peta dunia dari atas angkasa. Garis hijau yang dulu menutupi bumi kini makin menipis. Dan di antara negara yang paling cepat kehilangan tutupan hutannya, Indonesia berada di posisi 5 besar dunia. Sebuah posisi yang bukan membuat bangga, tetapi membuat kita menghela napas panjang. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terkaya di planet ini, rumah bagi jutaan spesies. Termasuk satwa ikonik seperti orangutan, harimau, gajah, anoa, hingga burung-burung endemik yang tidak ada di belahan dunia manapun. Tapi beberapa dekade terakhir, harta ini terkikis perlahan. Berbagai laporan internasional menempatkan Indonesia sebagai satu dari 5 negara dengan kehilangan tutupan hutan terbesar setiap tahun. Negara lain yang masuk dalam daftar ini adalah Brasil, Republik Demokratik Kongo, Bolivia, dan beberapa negara pesisir Afrika. Di antara semua negara itu, Indonesia termasuk yang memiliki kecepatan kehilangan hutan paling agresif sejak awal tahun 2000-an. Setiap tahun, ratusan ribu hektare hutan hilang. Dalam periode tertentu, angka ini pernah mencapai lebih dari 1 juta hektare per tahun. Deforestasi Indonesia bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia berkembang dari sejarah panjang. Era 1970-1990-an, besarnya izin logging dan ekspansi industri kayu membuka jutaan hektare hutan. Tahun 2000-an, perkebunan kelapa sawit dan HTI hutan tanaman industri berkembang besar-besaran. Tanah gambut banyak dibuka dengan cara dibakar karena biayanya murah. Padahal tanah gambut menyimpan cadangan karbon raksasa. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, pembukaan lahan sering kali dilakukan tanpa pengawasan ketat. Penyebab utama kehilangan hutan, ada beberapa faktor dominan yang membuat Indonesia terus masuk daftar 5 besar negara dengan kehilangan hutan terbesar. 1. Ekspansi. Perkebunan sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Permintaan global membuat jutaan hektare lahan dibuka. 2. Kebakaran hutan dan lahan. Banyak kebakaran terjadi karena pembukaan lahan dengan sistem bakar. Tanah gambut yang kering memperparah skala kebakaran. 3. Tambang batubara dan minerba. Pembukaan area tambang, terutama di Kalimantan, mengubah kawasan hutan menjadi lahan industri. 4. Illegal logging, penebangan liar masih terjadi di wilayah terpencil. Sulit diawasi dan sering melibatkan jaringan besar. 5. Konversi lahan untuk infrastruktur, jalan, pemukiman. Dan pembangunan kawasan ekonomi memotong ekosistem yang sebelumnya utuh. Dampak langsung terhadap satwa saat hutan hilang. Bukan hanya pepohonannya yang hilang, melainkan rumah, ruang hidup, dan masa depan ribuan jenis satwa. Orangutan dipaksa keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman karena kehilangan makanan. Harimau Sumatera terdesak ke hutan-hutan kecil, membuat mereka lebih sering berkonflik dengan manusia. Gajah Sumatera kehilangan jalur migrasi. Burung-burung endemik seperti rangkong kehilangan pohon besar tempat berkembang biak. Setiap hektare hutan yang hilang berarti hilangnya makhluk hidup yang tidak bisa diganti. Dampak ke masyarakat dan ekonomi. Deforestasi menimbulkan dampak sosial yang besar, ribuan masyarakat adat terpaksa pindah dari tanah leluhur mereka. Konflik lahan meningkat di banyak daerah pedalaman. Sungai-sungai yang dulu jernih kini keruh akibat erosi, banjir, dan longsor menjadi lebih sering karena hilangnya penyangga air alami. Secara ekonomi, kerusakan hutan justru menciptakan kerugian jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar dari keuntungan jangka pendek. Kebakaran gambut. Bom karbon dari Indonesia. Tanah gambut Indonesia termasuk salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Ketika terbakar, gambut melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun. Akibatnya, asap pekat menyelimuti Sumatera, Kalimantan, Malaysia, hingga Singapura.
jutaan orang mengalami gangguan pernapasan. Emisi karbon Indonesia naik tajam. Bahkan pernah melampaui emisi harian negara maju. Inilah salah satu alasan Indonesia masuk dalam negara dengan kehilangan hutan tertinggi sekaligus penyumbang emisi terbesar. Kebijakan dan perbaikan yang mulai terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat deforestasi Indonesia sempat menurun karena moratorium izin baru di hutan primer dan gambut, program restorasi. Gambut, penegakan hukum yang lebih ketat, teknologi pantau satelit, sertifikasi sawit berkelanjutan. Namun ancaman masih besar. Dorongan ekonomi, proyek infrastruktur, dan tekanan pasar global bisa kapan saja meningkatkan kembali laju deforestasi. Di mana harapan berada, meskipun masalahnya besar. Harapan tetap ada, banyak anak muda Indonesia bergerak dalam isu lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, deforestasi bisa ditekan dan hutan yang rusak bisa dipulihkan. Penutup yang menggugah, masuknya Indonesia dalam daftar 5 besar negara. Dengan kehilangan hutan terbesar bukan sekadar statistik, ini adalah alarm keras. Alarm yang mengatakan bahwa hutan kita paru-paru hijau Nusantara sedang berada di ujung tanduk. Tapi masa depan tidak harus gelap. Selama kita masih punya kemauan, hutan bisa dipulihkan, lahan bisa direstorasi, satwa bisa diselamatkan. Dan Indonesia bisa bangkit dari daftar negara yang menghancurkan hutannya sendiri. Karena hutan bukan sekadar pohon. Hutan adalah kehidupan.